Presiden yang menghina agama Islam, namun warga Prancis memiliki kisah inspirasional. Kisah seorang mualaf Prancis yang tersentuh Al-Quran. Berikut ceritanya. Dilansir dari republika.co.id, hidayah menyentuh hati seorang mualaf asal Prancis melalui merdunya lantunan ayat suci Al-Quran. Dalam artikel yang diterbitkan di laman About Islam, dilansir pada Kamis 12 November, penulis Claudia Azizah menceritakan tentang kisah dan perjalanan seorang mualaf di negara asalnya di Prancis. Sebut saja namanya Mariam. Dia dibesarkan sebagai seorang Katolik dalam keluarga tradisional Prancis yang tinggal di Prancis Selatan. Ketika duduk di bangku sekolah menengah, Maria memiliki teman satu kelas yang merupakan seorang gadis muslim. Tidak ada yang ingin berteman dengannya, karena itulah Maria merasa kasihan padanya. Namun orang tua Maria mengajarinya untuk bersikap baik kepada semua orang, terlepas dari warna rambut atau kulit mereka, atau dari mana mereka berasal. Karena itulah Maria memutuskan untuk menjadi temannya. Teman muslimnya itu pintar dan kerap membantunya ketika ia kesulitan dengan matematika. 2 kali sepekan Mariam dan teman muslimnya itu belajar di rumahnya. Suatu hari ketika ia berumur 15 tahun mereka tidak bisa belajar di rumahnya. Karena itu Mariam diundang ke rumah teman muslimnya tersebut. Ia belum pernah ke sana sebelumnya, namun Mariam ingat bahwa ia sangat senang bertemu dengan ibu temannya itu. Teman muslimnya tinggal di sebuah apartemen kecil dan kebetulan ia tidak memiliki kamar tidur sendiri sehingga mereka belajar di ruang tamu. Mariam mengingat bahwa ibu temannya itu begitu ramah dan menyiapkan sesuatu untuk mereka makan. Saat mereka belajar, Mariam melihat ibu temannya membaca dari sebuah buku di sudut lain ruangan. Meskipun sang ibu mencoba membaca dengan pelan, namun ia mendengar melodi yang indah. Kala itu Mariam bertanya kepada temannya apa yang sedang dilakukan ibunya. Ia menjawab bahwa ibunya tengah membaca Al-Quran, kitab suci umat Islam. Mariam terkejut lantaran ia tak pernah mendengar orang membaca Alkitab dengan cara yang sama. Mariam kemudian meminta ibu temannya itu untuk duduk dekat mereka dan membacakan Al-Quran untuknya. Meskipun saya tidak mengerti sepatah kata pun, saya sangat menikmati bacaannya. Anehnya itu menyentuh hati saya, ujar Mariam. Sama halnya ketika ditanya bagaimana merasa mendengarkan bacaan Al-Quran begitu menawan ketika dibuat dalam bahasa Arab. Seorang profesor media matematika di Universitas Kansas, Dr. Jeffrey Lang, yang menghabiskan 18 tahun pertama hidupnya di sekolah Katolik menjawab, mengapa seorang bayi terhibur oleh suara ibunya. Mulai saat itu Mariam mencoba mengunjungi teman muslimnya itu lebih sering dan ibunya akan membacakan Al-Quran untuknya. Semakin ia mendengarkan ibu temannya membaca Al-Quran, semakin ia ingin mengetahui tentang agamanya. Suatu hari temannya itu bercerita tentang sholat 5 waktu. Mariam terkejut mengetahui bahwa dia beribadah kepada Tuhannya 5 kali sehari. Sebab sebelumnya ia hanya mengetahui bagaimana beribadah seperti orang Kristen. Karena ingin melihat temannya beribadah, mereka pun mengizinkan Mariam untuk mengamatinya. Mengamati, dia membungkuk kepada Tuhan dengan cara yang begitu indah menanamkan benih Islam di hati saya, ujarnya. Mariam kemudian bertanya apakah ia boleh bergabung dengannya dalam sholat. Tanpa memintanya harus menjadi muslim lebih dahulu, mereka mengajaknya untuk bergabung dalam sholat dengan mereka. Bersama teman muslim dan ibunya, ia beribadah di ruang tamu di apartemen mereka. Saat itu Mariam berusia 16 tahun. Meskipun belum resmi masuk Islam pada saat itu, namun menjalankan gerakan sholat telah menjadi kebiasaannya. Namun ia masih menyembunyikan dari keluarganya karena ia khawatir mereka tidak akan menyetujuinya. Teman muslimnya dan ibunya itu pun tidak pernah mendorongnya untuk menjadi muslim. Setelah ia menyelesaikan sekolah menengah, ia pindah ke Paris untuk menempuh studi di universitas. Masa di universitas itulah menjadi langkah besar dan perubahan dalam hidupnya.
Ia memilih untuk belajar sejarah dan bahasa Arab karena ia ingin belajar bahasa dalam bacaan Al-Quran yang indah. Ketertarikannya pada Islam pun tumbuh dan ia mulai membaca lebih banyak tentang agama Islam. Ia juga melanjutkan kebiasaannya mengikuti gerakan sholat. Semakin banyak saya belajar tentang Islam, semakin saya merasakan keinginan yang tumbuh di hati saya untuk menjadi Muslim. Kira-kira 10 tahun setelah saya pertama kali mendengar Ibu Maryam membaca Al-Quran, saya memeluk Islam. Itu hampir 15 tahun yang lalu, ungkapnya. Butuh waktu yang lama sebelum akhirnya Maryam memberitahu keluarganya bahwa ia telah menerima Islam sebagai agamanya. Ketika ia akhirnya memberitahu keluarganya, mereka terkejut. Sayangnya, keputusan menjadi mu'alaf itu membuat hubungannya dengan keluarganya tegang. Selama beberapa tahun, ia berupaya keras untuk tetap berhubungan dengan mereka karena mereka tidak ingin melihatnya. Namun alhamdulillah, dengan kesabaran, niat baik dan pertolongan Tuhan, saya dapat meyakinkan mereka bahwa saya tidak menjadi teroris dan bahwa saya masih anggota yang baik dalam masyarakat Prancis kami, katanya. Mu'alaf ini kini bekerja dengan pemerintah Prancis meskipun ia tidak bisa memakai kerudungnya di tempat kerja, ia memakainya selama waktu luang. Setelah diplomasi ataupun dipromosikan beberapa kali, ia kini memiliki kantor sendiri di mana ia dapat beribadah. Sebelumnya sulit baginya untuk menunaikan sholat 5 waktu, dan berkali-kali ia harus menggantinya saat pulang kerja. Tetapi saya mengalami bahwa Tuhan membuka pintu jika kita gigih dan memiliki niat yang benar, tambahnya. Sementara itu diberitakan sebelumnya, pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang menghina Islam dan melecehkan Nabi Muhammad memang banyak dikecam berbagai pihak di dunia. Di tengah banyak aksi penolakan dan kecaman atas pernyataan Presiden Macron, ternyata ada hal baik yang terjadi. Dilansir dari hajanews.id, jumlah mu'alaf di Prancis terus mengalami peningkatan. Beberapa laporan menyebutkan jumlah mu'alaf di Prancis naik 2 kali lipat setelah adanya aksi penghinaan yang dilakukan Macron. Dikutip dari laman About Islam pada Minggu 8 November 2020, bangunan Masjid Sahaba di jantung pinggiran kota kelas menengah Straight Hill di Paris dikenal sebagai Masjid para Mu'alaf. Sekitar 150 acara pengucapan syahadat dilakukan setiap tahun di Masjid Sahaba. Menurut video Muslim Convert Stories, jumlah orang Prancis yang masuk Islam setiap tahun meningkat secara signifikan. Laporan lain oleh harian La Croix pada 25 Agustus mengutip survei yang dilakukan oleh Pierre Smith tentang mu'alaf di Prancis, menyatakan selalu ada warga yang memeluk Islam. Mungkin ada sekitar 10 mu'alaf setiap hari, ujarnya. Itu berarti ada sekitar 3.600 orang mu'alaf setiap tahunnya. Banyak ahli mencatat pengaruh para mu'alaf, terutama dari pemain sepak bola, adalah Nicolas Anelka yang bermain untuk tim nasional Prancis dan orang tuanya berasal dari Martinique, mengubah namanya menjadi Abdul Salam Bilal Anelka ketika dia masuk Islam pada tahun 2004 silam.